Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Islamu Muyassaran ila Fityanil Islam yang disusun oleh Syekh Ali ibn Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada bab terakhir dari kitab ini, bagian terakhir dari kitab ini yang ke-24, yaitu Al-Mautu ila Fityanil Islam. Kematian, wahai para pemuda Islam. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kitab yang kita bahas ini membahas tentang berbagai macam permasalahan agama yang sudah kita sampaikan baik di jilid yang pertama maupun di jilid yang kedua. Meskipun dua jilid ini itu terdapat dalam satu kitab, ya. Jadi dua jilid ini terdapat dalam satu kitab. Dari pembahasan awal kita dahulu, yaitu tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, yang kedua mengenal Rasulullah SAW, kemudian yang ketiga mengenal agama Islam, kemudian yang keempat ibadah, penjelasan tentang ibadah, yang kelima mengenal tentang malaikat, yang keenam Al-Quranul Karim, yang ketujuh para nabi dan para rasul, yang kedelapan Yaumul Akhir. Jadi Yaumul Akhir sudah dibahas sebelumnya. Yang ke-9 tentang surga, ke-10 tentang neraka, ke-11 tentang wudu, ke-12 tentang salat. Baru setelah itu membahas tentang ilmu, puasa Ramadan, zakat, haji, berbakti pada kedua orang tua, lalu mengenal para sahabat, lalu adab-adab di dalam Islam secara umum, lalu juga tentang masjid, tentang keutamaan doa, berpakaian, berjihad di jalan Allah, dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah tentang kematian. Jadi memang kitab ini tidak terstruktur sebagaimana kitab fikih ataupun kitab-kitab akidah. Jadi betul-betul acak gitu ya. Namun diharapkan sebagai pemuda Islam ketika mengkaji permasalahan ini ada gambaran secara umum, ini loh agama Islam, dengan segala macam permasalahan-permasalahannya, pembahasan-bahasannya, maka akan terlihat jelas. Adik-adik kalau main di luar ya, jangan di dalam masjid. Ayo main di luar. Kalau di dalam masjid ngaji, duduk. Ya. Jadi
begitu indahnya agama Islam ini. Jadi setiap pembahasan bahasanya itu begitu memberi manfaat bagi kehidupan dunia kita, terlebih kehidupan akhirat kita. Apalagi juga sudah pernah kita bahas tentang akhirat. Ya. Dan kalau kita coba cermati, setelah membahas tentang kematian baru harusnya membahas tentang akhirat. Tapi di sini al-muallif rahimahullah taala justru membahas akhirat di awal-awal. Baru menutup pembahasan di dalam kitab ini dengan al-maut, yaitu kematian. Wallahu taala alam bisawab. Yang penting setiap pembahasan yang pernah kita lalui itu menjadi gambaran secara umum, karena kalau secara khusus tentu kita harus ngaji lebih dalam lagi. Ya, contohnya apa? Salat misalnya. Yang kita bahas secara umum, seorang pemuda muslim setidaknya dengan apa yang pernah kita sampaikan mengerti tentang gambaran umum salat, keutamaan salat, ya. Kemudian bahaya meninggalkan salat dan lain sebagainya. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan yang terakhir, al-mautu ila fityanil Islam. Berkata al-muallif rahimahullah taala pada poin yang pertama, al-mautu diddul hayah. Maut atau kematian itu adalah lawan dari kehidupan. Kita semua tahu yang namanya mati itu tidak hidup. Fanihayatu hayati kulli hayyin makhluqin hiyal mautu. Maka akhir dari kehidupan setiap yang hidup dari makhluk, maka itulah kematian. Semua makhluk yang pernah hidup maka pasti akan berakhir pada kematian. Mahma kanat manzilatuhu wa mahma kanat makanatuhu. Setinggi apapun kedudukannya, semulia apapun keadaannya, siapapun yang hidup di dunia ini maka pasti akan merasakan kematian. Baik itu manusia, binatang, sampai pun jin dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, mereka akan mengalami kematian. Dan itulah akhir dari kehidupan mereka. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Ayat ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, terdapat 3 tempat di dalam Al-Quran dengan lafaz yang sama, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tempat yang pertama ada di dalam surat Ali Imran ayat 185. Surat Ali Imran ayat 185. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya setiap jiwa pasti merasakan kematian. Dan sesungguhnya akan disempurnakan pahala kalian pada hari kiamat. Akan disempurnakan pahala kalian pada hari kiamat. Maka barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Ini kelengkapan ayat yang pertama. Dimulai dari penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap nyawa pasti akan merasakan kematian. Tidak ada yang tidak. Semua pasti cepat atau lambat ya akan mati. Dan ketika makhluk Allah Subhanahu wa taala mengalami kematian,
terutama yang namanya manusia, demikian pula dengan jin, maka mereka akan disempurnakan pahalanya. Kalau mereka beramal saleh, maka akan disempurnakan pahalanya di hari kiamat nanti. Menunjukkan setelah mati ada yang namanya hari kebangkitan, di mana manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas sesuai dengan amal perbuatan mereka. Dan orang yang sukses, orang yang beruntung adalah mereka yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi kematian ini bisa dikatakan adalah salah satu gerbang atau satu gerbang yang akan mengantarkan kita pada kehidupan di akhirat. Kita tidak akan pernah mendapatkan pahala di akhirat sebelum kita mati. Demikian pula kita tidak akan mendapatkan hukuman atas dosa-dosa kita sebelum kita mati. Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan firman-Nya, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan kehidupan dunia tidak lain adalah kesenangan yang menipu. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-35. Surat Al-Anbiya ayat ke-35. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Yang artinya setiap jiwa akan merasakan kematian dan kami akan uji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai fitnah. Kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah. Dan fitnah sendiri maknanya ujian. Dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Ayat ini dimulai dengan lafaz yang sama, kullu nafsin dha'iqatul maut. Namun lanjutannya berbeda. Ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kita hidup ini akan diuji dengan kebaikan ataupun keburukan. Kebaikan identik dengan nikmat. Apa yang kita dapatkan berupa nikmat itu adalah ujian. Apakah kita mampu bersyukur atau tidak? Itu poin utamanya. Karena nikmat yang Allah berikan kita, kalau ternyata tidak kita syukuri, maka justru akan berbalik menjadi, yaitu apa? Salah satu sebab kita akan mendapatkan siksa. Ya, la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian kufur maka sesungguhnya azabku amatlah pedih. Nah, jadi kebaikan yang kita dapatkan, nikmat yang kita rasakan, ini hakikatnya adalah ujian. Apakah kita mampu melewatinya dengan apa? Syukur. Dan sebaliknya keburukan itu juga adalah ujian. Ya, keburukan itu adalah ujian. Ketika kita ditimpa musibah, ketika kita ditimpa yaitu beberapa hal yang membuat kita sedih, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta dan lain sebagainya, itu juga adalah ujian. Apakah kita mampu melewatinya dengan bersabar atau tidak? Dan intinya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat yang kedua. Adapun ayat yang ketiga, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-Ankabut ayat yang ke-57. Surat Al-Ankabut ayat ke-57. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap jiwa akan merasakan kematian, kemudian kepada kamilah kalian akan dikembalikan.
Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. 3 ayat ini dengan lafaz yang sama menegaskan bahwasanya setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Maka kita semua yang ada di sini maupun siapapun yang ada di sekitar kita dan bahkan yang tidak kita kenal pun suatu saat mereka akan mati. Dan ini kita saksikan. Orang-orang yang pernah ada bersama kita saat ini mereka telah tiada. Ya. Demikian pula selain manusia, sampai pun hewan, sampai pun binatang, bahkan jin, ya, malaikat semua juga akan mengalami kematian. Taib. Kemudian berkata al-mu'allif rahimahullahu taala, hatta Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mata. Sampai pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga apa? Meninggal dunia. Ya, beliau juga meninggal dunia. Wa qad qala Allah taala lahu fi hayatihi, dan sungguh Allah taala telah berfirman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya, dalam surat Az-Zumar ayat ke-30. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati. Demikian pula mereka akan mati. Dan ternyata benar terjadi. Di usia ke-63 dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah wafatkan beliau. Allah wafatkan beliau. Suatu kesedihan yang paling besar yang pernah dialami oleh umat ini. Bahkan di antara pembesar sahabat ada yang awalnya mengingkari. Ada yang awalnya tidak percaya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Ya. Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengingatkan, kalau kita menyembah Muhammad, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau manusia, telah meninggal dunia. Tapi kalau kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, dialah Tuhan yang tidak pernah mati. Barulah para sahabat menyadari kalau kita itu bukan menyembah Rasulullah SAW, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW adalah manusia, ya, yang juga akan mengalami kematian, dan saat itulah ajal beliau sallallahu alaihi wasallam tiba. Ya, oleh karena itu seorang nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu juga mengalami kematian. Nah, kita umatnya mengambil pelajaran dari apa yang telah beliau sampaikan di masa hidupnya. Hingga saat ini kita merasakan buah dari ajaran-ajaran beliau, ya, petunjuk-petunjuk beliau. Masya Allah. Hari ini kayaknya anak-anak ini begitu luar biasa ini ya. Syauki, Isa, jangan masuk lagi ya. Ayo. Taib. Kemudian itu ya Allah. Ya, sabar ya. Antum yang di depan enggak masalah. Ini yang lihat ke belakang. Taib. Jadi semua manusia termasuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengalami kematian. Satu-satunya yang tidak mengalami kematian adalah Allahu Rabbul Alamin. Makanya beliau mengatakan amma Rabbul Alamin. Adapun Allah Rabbul Alamin, fahuwa qahirul ibadi bil maut. Dialah yang memaksa hambanya untuk mati. Ya, kita mati itu dipaksa. Karena kalau ditanya pengen hidup atau pengen mati, ya, hampir semua manusia pengen hidup. Tetapi pada akhirnya
ya terpaksa kita harus mati. Karena ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dalam surat Ar-Rahman ayat ke-26 27. Allah berfirman yang artinya setiap yang ada di bumi itu fana. Fana itu lawan dari tidak kekal. Sesuatu yang fana, suatu ketika akan berakhir, suatu ketika akan usai. Siapapun yang ada di muka bumi ini, dan tetap kekallah wajah Tuhanmu Dzul Jalali wal Ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Hanya Allah satu-satunya yang tidak akan mati. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup. Ya. Wal muslimu, oleh karena itu seorang muslim mutalabun fi hayatihi, dia dituntut di masa hidupnya bil qiyami bil ibadati wat ta'at, untuk menjalankan ibadah dan ketaatan, wal a'malis salihat, menjalankan amal saleh, liyakuna mautuhu 'alaiha, agar ia mati di atas ketaatan dan amal saleh. Wa nihayatu hayatihi fiha, dan akhir dari kehidupannya di dunia tersebut. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam surat Ali Imran ayat 102. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun. Ya, kecuali dalam keadaan Islam. Dan makna Islam adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk, patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa maksud dari firman Allah, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam? Ya. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Ini mengandung makna matilah kalian di atas Islam. Matilah kalian di atas Islam. Dan perintah untuk mati bukan berarti kita disuruh untuk bunuh diri, tidak. Namun dijelaskan oleh para ulama kita, makna yang terkandung di dalam perintah atau larangan jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan Islam, di antara disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ai hafizu alal Islam fi hali sihhatikum wa salamatikum litamutu alaih. Yaitu jagalah syariat Islam saat kalian masih hidup, saat kalian masih sehat dan selamat, agar kalian mati berada di atas agama Islam tersebut. Fa innal karima qad ajra 'adatahu bi karamihi, karena Allah yang maha mulia telah menjalankan suatu kebiasaan dengan kemuliaannya, annahu man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi, bahwasanya siapa yang hidup di atas sesuatu maka ia pun akan dimatikan di atas sesuatu tersebut. Wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi, dan siapa yang mati di atas sesuatu ia akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi saat hidupnya. Fa iyadan billahi min khilafi dzalik, maka kita berlindung kepada Allah dari yang tidak seperti itu. Nah, jadi kalau kita istiqamah berusaha menjaga syariat Islam semasa kita hidup, maka kita akan siap kapanpun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam. Tapi kalau sampai Islam itu pernah lepas dari diri kita, ya sejenak saja,
Maka dikhawatirkan saat kita tidak sedang berislam itulah Allah cabut nyawa kita. Ya. Jadi bukan berarti ayat ini seakan-akan mengisyaratkan kepada kita nggak apa-apa. Hidup itu dijalankan semampunya, dalam artian tidak terlalu mengejar akhirat, tidak terlalu baik dalam ibadah. Yang penting nanti sebelum mati tobat. Kan yang penting wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, sekarang saya kan belum mati. Nah, gitu ya. Sekarang saya masih muda, berarti tidak apa-apa. Maka tentu ini hal yang keliru, karena kematian tidak ada yang tahu. Di antara ilmu gaib yang hanya diketahui oleh Allah, wa ma tadri nafsun mada taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satu nyawa pun yang tahu di bumi manakah ia akan mati, kapan, di mana, tidak ada yang tahu. Ya. Maka kematian bisa datang dengan tiba-tiba, tanpa ada sinyal terlebih dahulu, tanpa ada tanda-tanda, tanpa ada peringatan. Maka dari itu, supaya kita bisa memastikan kita mati di atas Islam, maka kita jaga Islam semasa hidup kita. Jangan sampai lepas. Karena kita nanti akan dibangkitkan sesuai dengan kematian kita. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung khatimahnya, tergantung akhirnya. Dan banyak kita jumpai dalam hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan seperti yang disampaikan oleh al-mu'allif rahimahullah atau Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu man mata ala syai'in bu'itsa alaih. Siapa yang mati di atas sesuatu, maka ia akan dibangkitkan sesuai dengan keadaannya. Orang yang mati saat bertalbiyah, saat berihram, maka ia dibangkitkan dalam keadaan ihram. Ya, dalam keadaan ihram. Orang yang mati dengan cara bunuh diri, maka ia akan disiksa di hari kiamat dengan cara seperti apa dia bunuh diri. Ya, kalau dia bunuh diri dengan menjatuhkan diri dari atas gedung yang tinggi, maka di akhirat dia akan disiksa dengan dilempar dari ketinggian. Nah ini. Maka pastikan kematian kita itu berada di atas Islam. Agar apa? Agar kita dibangkitkan juga dalam keadaan Islam. Kemudian berikutnya berkata al-mu'allif rahimahullah, wa tadhakkurul mauti, dan mengingat kematian, bi an la yansahul muslimu, agar seorang muslim tidak lupa, wala yaghfulu anhu, agar tidak lalai, amrun muhimmun jiddan. Ini adalah perkara yang penting sekali. Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengingat kematian ini hal yang sangat-sangat penting sekali. Fabihi yakunu ridha al-qalbi. Karena dengan mengingat kematian terkadang akan muncul keridhaan di dalam hati. Wabihi yakunul itmi'nanun nafsi. Dengan mengingat kematian akan muncul ketenangan jiwa. Wabihi yakunul yakinul imani. Dengan mengingat kematian akan tumbuh keyakinan keimanan. Orang kalau mengingat kematian, nanti akan disampaikan oleh beliau, dalam keadaan lapang ataupun susah itu ada manfaatnya. Ya. Orang dalam keadaan lapang maupun susah kalau mengingat kematian itu ada faedahnya. Makanya Nabi SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Yang dimaksud pemutus kelezatan adalah apa? Kematian.
Kita saat ini bisa merasakan berbagai macam kenikmatan, kelezatan duniawi. Begitu kita sudah mati, terputus semua. Kelezatan duniawi telah terputus dari kita. Nah, kita diperintah untuk memperbanyak mengingat hal tersebut, yaitu kematian. Nah, kemudian beliau menjelaskan, fa innahu ma dzakarahu ahadun fi dhiqin illa wassa'ahu alaihi. Karena sesungguhnya tidaklah seseorang yang sedang dalam kesempitan tatkala ia mengingat kematian, melainkan Allah akan lapangkan baginya. Ya, saat orang susah lalu dia ingat mati, maka hati akan menjadi lapang. Wala dzakarahu ahadun fi sa'atin illa dayyaqaha alaihi. Dan sebaliknya, apabila ada seseorang yang berada di dalam kelapangan, diberi berbagai macam nikmat, lalu mengingat kematian, melainkan Allah akan mempersempit dirinya. Mempersempit dalam makna yang positif ya. Bagaimana penjelasannya? Beliau mengatakan, fal mutadayyiqu fi dunya. Orang yang sedang mengalami kesempitan duniawi, diuji dengan kesempitan duniawi. Idza kana minas salihin, kalau dia orang saleh, yatadzakkaru annal mauta qarib, lalu dia ingat bahwa kematian itu dekat, wa anna sa'atal jannati aqrab, dan luasnya surga itu dekat, fayan syarihu, maka hatinya menjadilah lapang. Ya, awalnya mungkin merasa sumpek, merasa susah, tidak ada gairah untuk ibadah, tidak ada gairah untuk hidup. Karena apa? Mengalami kesempitan dunia. Namun setelah dia mengingat kematian, ya sebentar lagi kita ini mati, ya ngapain ya banyak angan-angan, ngapain ya kita ini merasa sumpek dengan kehidupan kita, toh sampai saat ini masih hidup, masih bisa bertahan hidup, cuman gak bisa seperti orang-orang saja. Nanti mereka juga mati, saya pun juga mati. Akhirnya menjadi lapang. Tidak terlalu memikirkan dunia lagi. Padahal kondisinya apa? Susah. Gara-gara mengingat mati, jadi tidak kepikiran susahnya. Justru dia akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memanfaatkan sisa hidupnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wal mutawassi'u fi dunya, orang yang mendapatkan kelapangan rezeki di dunia, idza kana minal usat, kalau dia ini ahli maksiat, awil fasiqin, atau orang-orang fasik, yatadzakkaru annal mauta qarib, lalu dia ingat bahwa kematian itu dekat, wa annal hisaba wal adzaba yantadhiranihi, lalu dia merasa hisab dan azab akan menantinya, fayatadayaku, maka ia pun akan merasa sempit hidupnya. Dan ini akan mendorongnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang kalau dia berada di dalam kelapangan rezeki, namun dia ahli maksiat, dia orang fasik, lalu dia merasa bahwa kematian itu dekat, nanti kita akan dihisab, dan kalau kita enggak tobat akan diazab, maka apa artinya kelapangan rezeki yang dimiliki? Apa artinya harta melimpah? Apa artinya kemewahan? Akhirnya dia merasa apa? Sempit. Dan kesempitan ini kalau dia menjadikan sebagai pelajaran, akan bisa menimbulkan perasaan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya taubat. Ya. Jadi orang yang mendapatkan kelapangan akan merasakan kelapangan, akan mendapat manfaat dari mengingat mati. Demikian pula orang
yang merasakan kesempitan juga akan mendapat manfaat dari mengingat apa? Kematian. Taib. Berikutnya, fa idza matal insanu fa innahu lan ya'khudha ma'ahu syai'an min dunya. Kalau seseorang itu meninggal dunia, maka dia tidak akan mengambil sedikit pun dari dunianya. Artinya dia tidak akan membawa sesuatu pun dari dunianya. La malan, tidak harta, wala daran, tidak pula rumah, wala zaujatan, tidak pula istri, wala waladan, wala syuhratan, wala jahan. Anak, ketenaran dan kedudukan, semua akan ditinggal. Atau semua akan meninggalkannya. Ya. Apa yang telah ia miliki di dunia ini yang begitu lekat dengan dirinya, bahkan mungkin di antara sebagian manusia tidak mau berpisah sejenak pun dengan dunianya, maka kalau mati ya pasti akan berpisah. Pasti akan berpisah. Suami istri, enggak ada yang kalau istrinya mati, suaminya juga ikut mati. Ya. Kalaupun ada itu hanya di film. Ya, hanya ada di film. Dalam dunia nyata Allah alam shawab tidak ada. Kalaupun ada itu keluar dari fitrah. Karena manusia secara asal ingin hidup. Kalau ada orang yang dicintainya mati, cuman sedih saja. Tapi enggak ada yang saya tak ikut mati masuk ke dalam kuburannya. Enggak ada. Lalu berlalulah 1, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sudah lupa. Tinggal dia yang menanti kapan dia akan mati. Demikian pula rumah, anak, ketenaran tidak dibawa apa? Mati. Demikian pula kedudukan. Walakinnahu sayakunu ma'ahu amaluhu alladhi qaddamahu fi hayatihi. Akan tetapi yang akan menyertainya ketika ia mati nanti adalah amal solehnya yang telah ia lakukan semasa hidupnya. Allati mahma talat fahiya qasiratun. Ya, setinggi apapun maka ia itu adalah pendek. Sepanjang apapun kehidupannya maka sebenarnya hidup itu apa? Pendek. In amila khairan fayujazza khairan. Kalau dia beramal kebaikan maka akan dibalas dengan kebaikan. Wa in amila syarran fayujazza syarran. Kalau ia mengamalkan keburukan maka akan dibalas dengan keburukan pula. Jadi amalan yang akan menyertainya. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan amalan itu akan berwujud manusia sesuai dengan kualitas amalannya. Dia di akhirat nanti, di alam kubur. Kalau dia beramal saleh maka ia akan ditemani dengan orang yang wangi, yang indah dipandang, kemudian yang menjadi teman yang nyaman di alam kubur. Ketika ditanya siapa kamu, aku adalah amal solehmu. Dan sebaliknya orang yang beramal buruk maka ia akan ditemani dengan orang yang buruk rupa, lagi busuk aromanya. Ya, dan akan senantiasa menyertainya di alam kubur tersebut. Ini menunjukkan bahwa amal akan menyertai kita saat kita mati. Sudah masuk waktu Isya? Tayyib. Adzan terlebih dahulu, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi amal inilah yang akan menyertai kita saat kita meninggal dunia. Kalau kita beramal kebaikan, maka kita akan disertai orang yang baik rupanya dan wangi aromanya, sehingga kita tidak akan merasa tersiksa di alam kubur. Dan sebaliknya, kalau kita beramal keburukan di dunia, maka yang akan menyertai kita adalah amal buruk kita dalam bentuk manusia yang paling buruk wajahnya, rupanya, dan yang paling busuk aromanya, sehingga kita akan merasa tersiksa di alam kubur. Kemudian beliau membawakan suatu hadis An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyita thalathatun, mayit itu akan diikuti oleh 3, fayarji'u thnani wa yabqa ma'ahu wahidun. Dari 3 ini yang 2 kembali, yang menetap 1. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang akan menyertai mayit ketika mati adalah keluarganya, hartanya, dan amalannya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Maka harta dan keluarganya akan kembali, adapun amalannya akan menetap bersamanya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini hal yang kita saksikan, betul-betul kita menyadarinya. Kalau kita mengantarkan orang yang meninggal dunia, maka kita hanya sebatas mengantar di pemakaman, selesai dikubur kita pulang. Ya, kita akan pulang kembali kepada kehidupan nyata. Demikian pula harta yang dibawa untuk menemani jenazah akan pulang. Sampai pun harta yang mungkin dipendam bersama jenazah, maka apakah akan menyertainya secara hakiki? Tidak. Karena sudah berbeda alam. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada mungkin orang yang berwasiat, kalau saya mati tolong kuburkan saya bersama apa? Bersama apa? Perhiasan saya. Apakah nanti di alam kubur dia pakai perhiasan? Tidak. Ya, perhiasannya tetap ada di tanah. Kalau di keduk itu kuburan ketemu. Tapi orang yang sudah mati, nyawanya sudah melayang, sudah beda alam. Maka meskipun secara fisik tulangnya berdampingan dengan perhiasannya, tapi hakikatnya sudah berpisah. Ya, itu yang ikut dipendam di dalam kuburannya. Tapi kebanyakan tidak. Eman buat ahli warisnya kan? Ya, kendaraan yang mengantar, maka akan pulang. Ya, dipakai anak-anaknya atau mungkin dijual. Yang akan menetap bersamanya hanya amalannya. Hanya amalannya. Dan ini ma'asyar muslimin, kita sadar. Kita betul-betul menyadarinya. Dan kalau kita menjadikan ini sebagai peringatan, alhamdulillah. Karena memang di antara manfaat meninggal dunia untuk mengingatkan kita dalam urusan dunia. Kita akan merasa nanti kita juga seperti ya. Lalu segala harta yang kita miliki, kemewahan yang kita rasakan, ya enggak ikut juga. Kita akan ditinggal bersama dengan kain kafan. Intajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajra. Dalam surat Al-Muddatsir ayat ke-20. Allah berfirman yang artinya, dan apa yang kalian kerjakan untuk diri kalian berupa kebaikan di dunia,
maka kalian akan mendapatkan balasannya di sisi Allah lebih baik dan lebih besar. Karena itu yang akan menyertai kita di alam kubur, demikian pula di akhirat. Karena apa? Amalan kita akan dibalas di akhirat, yang akan menentukan tempat kembali kita yang sesungguhnya, apakah ke surga ataupun ke neraka. Jadi amal soleh inilah yang betul-betul bermanfaat bagi kehidupan kita. Selebihnya itu hanya sarana. Apa yang kita miliki itu hanya sarana. Kalau dia menjadikan kita baik, alhamdulillah, sarana kebaikan. Ya. Tapi kalau itu menjadikan kita buruk, maka itu adalah sarana keburukan yang akan menjadikan kita menyesal nanti di akhirat. Maka inti dari kehidupan dunia ini adalah beramal. Dan agar kita termotivasi untuk sering beramal, rajin beramal, diantaranya dengan mengingat apa? Kematian. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, poin-poin yang tersisa biidznillah subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan. Tafadhal, silahkan. Ya. Yang dia makan? Ya. Iya. Jadi ada pertanyaan, ketika iblis diperintahkan untuk sujud kepada Adam, ia enggan. Lalu ia meminta kepada Allah agar ditangguhkan hingga waktunya, gitu ya, hingga hari kebangkitan, untuk menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, yang nanti pada akhirnya yang mengganggu hamba-hamba Allah, apakah iblis yang itu atau anak keturunannya? Begitu. Oh, taib. Apakah yang ditangguhkan satu atau seluruhnya anak keturunannya? Berarti anak keturunannya apa? Enggak ada yang mati sampai kiamat gitu. Allahu a'lam bishawab. Ini ilmu gaib ya. Ya, ilmu gaib. Yang jelas setiap nyawa itu pasti akan mengalami kematian, dan kematian nyawa itu berbeda-beda. Ada yang ditetapkan sesuai dengan usia kita, ya, seperti manusia normalnya sekian, tapi ada yang ditangguhkan seperti iblis. Nah, apakah hanya satu iblis itu saja atau dan anak keturunannya? Ini wallahu a'lam bishawab, ini ilmu gaib, saya tidak tahu dan tidak pernah mendengar pembahasan semacam ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ada yang saya sampaikan? Baik, jika tidak ada kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angin apa?